Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irina Widya Amalia, bisa dipanggil Irina. Di sini saya akan memaparkan contoh kaidah-kaidah sosial yang berlaku di media sosial. Jadi media sosial di sini itu adalah media online yang dimana media ini itu digunakan oleh masyarakat seluruh dunia. Jadi nggak hanya satu dua orang saja, tetapi seluruh dunia, seluruh masyarakat yang ada di dunia ini. Yang pertama ada kaidah sosial kesopanan. Jadi yang pertama itu ada menggunakan pakaian yang layak. Jadi semisal ada kita mau upload foto di media sosial kita, di akun Facebook kita atau di akun Instagram kita itu harus menggunakan pakaian yang sopan, yang layak untuk dipandang. Kan kebanyakan di luaran sana, kebanyakan cewek-cewek di luaran sana itu banyak yang pakaiannya itu ketat ya, nggak menutup aurat juga. Nah, kan dipandang itu kan nggak enak, nggak layak kan. Terus yang kedua itu menjaga tutur kata. Jadi kita di akun media sosial kita, setiap kita mau memposting, kita juga harus menjaga tata tutur kita, tata tutur kita. Jadi kita harus menjaga omongan kita juga di media sosial kita. Dan yang ketiga itu ada etika untuk berkomunikasi. Jadi kita di dalam media sosial itu kita juga harus berkomunikasi sesama teman, itu kita juga harus menggunakan bahasa yang sopan juga, yang santun. Jadi nggak sembarangan kita mengucap halo bro gitu, enggak. Tapi semisal ada kan banyak penjual online. Nah, kita mau tanya ke penjual online itu, kita tanya, siang kak, seperti itu, siang kak, apakah produknya masih ada tuh. Yang kelima itu saya menghormati. Terus yang kedua ini ada contoh kaidah kesusilaan. Kaidah kesusilaan ini itu yaitu hati nurani kita. Oh ya, yang contoh kaidah kesopanan tadi itu jika kita melanggar kita kan diberi sanksi kan. Nah, kan di media sosial itu banyak yang kayak kalau nggak enak gitu kan, banyak dikucilkan gitu, tidak dihormati sama teman online, itu nggak dihormati intinya. Ya lanjut, yang kedua itu ada kaidah kesusilaan. Kesusilaan ini itu hati nurani. Jadi yang pertama itu kita harus selalu berkata jujur. Jadi di media sosial kita nggak usah lah kita pakai acara bohong-bohong segala, itu nggak usah. Jadi kita selalu berkata jujur apa adanya seperti itu. Yang kedua, mengembalikan barang yang ditemukan di jalan. Misal ada dompet orang itu jatuh, dompet si A jatuh. Nah, kita menemukannya. Nah, si A ini tadi itu mencari informasi lewat akun media sosial, semisal Facebook. Nah, di sana di media sosial di Facebook itu dia mencari informasi tentang dompetnya yang hilang. Nah, kita yang menemukannya, berarti kita harus mengembalikan ke yang punya. Entah itu lewat JNT atau COD tuh. Keempat itu menolong orang.
Jadi menolong orang yang ada dalam kesusahan di media sosial. Misal ada orang yang cari barang, terus kita menolongnya itu, dan menghargai orang lain seperti itu. Lanjut. Contoh kaidah kepercayaan atau agama. Jadi contohnya itu saling membantu antar umat beragama, terus saling mengingatkan. Seperti tadi, kebanyakan di akun media sosial itu kan kebanyakan orang, terutama cewek, itu kan mengumbar aurat. Jadi kita yang tahu itu wajib untuk membilangi dia tuh. Contohnya komen yang positif seperti itu juga. Terus tidak menyukai teman, itu juga kaidah agama. Jadi kita harus kita itu harus nggak saling menyakiti. Jadi kita harus saling berteman. Dan yang terakhir itu ada kaidah hukum. Kaidah hukum ini itu ada taat kepada undang-undang ITE, terus memposting postingan yang tidak melanggar hukum, terus tidak menyebarkan ujaran kebencian. Jadi kita nggak perlulah kita benci ke sesama teman, apalagi di media sosial itu kita nggak usahlah diributin. Tidak melanggar undang-undang, tidak mencuri data orang lain. Jadi banyak di media sosial itu kan banyak data-data orang lain. Jadi kita itu juga harus punya privasi tersendiri gitu. Kita harus meminta izin kepada pemilik data tersebut, seperti itu. Nah, untuk pelanggaran yang ada di norma kesusilaan, semisal ada orang yang mengupload foto atau mengatasnamakan diri sendiri, mengatasnamakan seseorang, semisal kayak aku diupload sama orang lain. Nah, itu termasuk norma kesusilaan. Jadi sanksinya apa? Sanksinya itu nanti dia itu bakal dikucilin sama masyarakat, atau kita bisa melaporkannya di pihak Facebook tersebut. Jadi dia bisa, akun itu yang bukan milik kita itu bisa diblokir, atau yang dinamakan biasanya kan ada hackers gitu. Nah, lanjut. Contoh pelanggaran yang dari norma agama atau norma kepercayaan itu misal ada pelanggaran yang orang itu mencuri. Nah, kita kan perbuatan mencuri itu kan dosa. Jadi sanksi yang dia dapat nanti itu dia bakal dapat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan dapat balasan di akhirat nantinya. Jadi kita yang di dunia ini kita tinggal doa yang baik-baik saja tentang dia. Jadi kita nggak usah ikut turut balas dendam, itu enggak. Nah, yang terakhir ini ada pelanggaran kaidah hukum. Jadi contohnya ada si A, ada status dia ini memfitnah si B. Jadi dia si A ini itu mencemari nama baik si B. Makanya si A sama si B ini bertengkar. Tetapi yang membuat status, yang membuat story, yang membuat status
di postingan di akun media sosial itu si A, si B ini tuh diam saja. Nah si A yang mulai duluan. Nah si B ini itu dia tidak terima karena kan dia juga membela dirinya. Dia ini juga kan mengungkapkan kebenaran dia. Aku nggak salah apa-apa, kok aku digituin gitu kan. Nah terus si B ini nggak terima, dia melaporkan ke pihak dan si A kan otomatis bisa kena pidana karena kan si B dia melaporkan karena pencemaran nama baik. Atas pencemaran nama baiknya dia dihancurkan oleh si A, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.